Baik, jawaban untuk Ibu Neni, apakah kemudian teman-teman harus wajib infak subuhnya ke Islah? Tidak ya. Jadi teman-teman ini adalah sebuah pilihan. Teman-teman mau infak kemana saja itu diperbolehkan ya. Atau misalnya karena dalam satu bulan itu ada 4 pekan, dibagi per pekan itu juga bisa. Misalnya pekan pertama teman-teman dikumpulin infaknya ke Islah. Pekan kedua dikumpulin infaknya ke masjid. Pekan ketiga dikumpulin ke anak yatim. Pekan keempat dikumpulin ke orang tua atau kemana itu silahkan ya. Jadi teman-teman bebas saja ketika mau infak di program Islah. Dan jumlahnya sekali lagi ini juga tidak ditentukan. Yang terpenting adalah teman-teman itu setiap subuh infak. Ya, itu istiqomahnya di situ. Soal penyaluran ya terserah teman-teman sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Gus Wi. Baik, bisa dipahami Bu Neni? Bisa. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, semoga Bapak Ibu yang lainnya juga bisa merencanakan untuk bisa mengelola ya infak subuhnya, ya bisa disalurkan melalui Islah ataupun juga kegiatan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan beralih ke penanya melalui ruang chat ya. Untuk yang penanya langsung nanti ditunggu. Pertama dari Sri Ibu atau Bapak ini ya, Sri Buana, Ibu sepertinya. Beliau menanyakan ya tentang linknya Ustadz. Ini www.programislah.my.id ya sepertinya ya. Ya, betul ya. www.programislah.my.id ya. Programislah, saya tulis dulu .my.id ya. Ya, kecil semua ya. Saya ya. Silakan dicek di ruang room chat ya. Itu saya sudah tulis programislah.my.id. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya di chat ya. Bentar, saya tarik ke atas. Dari Ibu Desi Madiun, Ustaz tanya, kalau kita sedekah di atas, namanya anak kita atau almarhum bapak kita, pahalanya adakah untuk kita? Silakan Ustaz. Oke, ada ya. Tetap ada insya Allah ya. Jadi atas nama orang lain, maka orang lain tersebut akan mendapatkan pahalanya dan kita sebagai wasilahnya tetap juga akan mendapatkan pahalanya. Ini sama seperti ketika teman-teman menjadi relawan pengumpul infak. Meskipun teman-teman tidak keluar duitnya, tapi teman-teman karena menjadi wasilah untuk pengumpul tadi dan disalurkan ke orang lain, maka teman-teman juga akan mendapatkan pahalanya juga. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya Ibu Ima Rastimah Serang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi ada kelewat pas bahas program Islah itu dikirim kemana? Apa ada nomor rekening buat kirim hasil sedekah subuh? Ya, nanti ada rekening khusus untuk Islah yang memang kita pisahkan daripada rekening yang lain. Nanti terkait dengan program Islah, link dan juga rekeningnya akan kita share di grup insya Allah. Di grup WA ya, biar teman-teman juga lebih mengerti. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ibu Ima ya. Dan Bapak-Ibu yang lainnya bisa dipahami ya. Nanti kita akan share link program Islah dan juga rekeningnya. Penanya berikutnya dari ruang chat Ibu Tatik Marianti. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, setelah sholat tahajud yang lebih utama doa apa mengaji dulu? Terima kasih. Oke. Silakan Ustadz. Tahajud Gus ya. Ya. Baik, di sepertiga malam terakhir ya ada 4 amalan utama. Ini teman-teman bisa lakukan. Yang pertama yaitu adalah tahajud atau qiyamul lail ya. Silakan lakukan sholat dulu. Kemudian yang kedua adalah istighfar atau mohon ampun sama Allah. Yang ketiga, bacaan Quran kita. Yang keempat adalah doa. Ini 4 amalan terbaik di sepertiga malam yang terakhir. Silahkan lakukan. Demikian Gus. Ya.
Terima kasih. Demikian Bu Tati Mariati ya. Diurutkan tahajud, kemudian istighfar, kemudian baca Quran, tilawah, dan doa. Ya, itu kalau mau diurutkan, silakan nanti membuat prioritas ya, mana yang akan dijalankan. Terima kasih. Baik, kita beralih ke penanya langsung ya. Penanya langsung ada Pak Agus Rahmat dari Bandung. Silakan Bapak, dibuka mic-nya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Agus. Kebetulan saya punya masalah mungkin di keluarga ya. Selama ini untuk bersedekah, alhamdulillah saya masih tetap. Cuman bagaimana tuh hukumnya kita bersedekah tapi ngambil dari resiko rumah tangga dan tidak diketahui oleh istri. Resiko rumah tangga yang dimaksud seperti apa ini Pak Agus? Kebetulan saya kan karyawan swasta Pak. Ya. Saya ngambil gaji itu sebagian saya sedekahkan dan saya kasihkan ke istri itu setelah uangnya saya pakai buat sedekah. Oke. Tapi setelah lama kan yang namanya kebutuhan hidup itu pasti ada kebutuhan yang mendadak, yang mendasar gitu kan. Dan saya juga kan untuk menutupi kebutuhan itu saya pinjam. Saya mengakui itu riba. Tapi karena nggak ada pilihan lain, Ustadz. Ya. Untuk menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidup itu. Jadi nggak ada pilihan lain, saya mesti riba. Bagaimana cara saya menyikapinya? Atau saya bertindak seperti apa gitu. Karena alhamdulillah saya juga punya usaha kecil-kecilan, Ustadz. Ya memang belum begitu signifikan lah kalau bisa dibilang dari segi penghasilan. Mungkin itu aja Ustadz. Ya, oke, baik, sudah saya tangkap ya pertanyaannya. Jadi gini Pak Agus ya. Barangkali selama ini Pak Agus belum melakukan pengaturan keuangan ya. Biasanya teman-teman ini kondisinya kendalanya adalah di pengaturan keuangan. Saya sering sampaikan, kita ada materi namanya habiskan gajimu. Jadi teman-teman yang punya gaji ya habiskan ya. Di hari pertama langsung habis gajinya. Ini luar biasa. Harusnya seperti itu. Nah, habisnya untuk apa? Kita punya rumus 10, 20, 30, 40 ya. Silahkan boleh dipakai rumus ini atau bikin rumus sendiri juga bisa ya. Nah, 10 itu apa? 10 itu ada 10% sedekah. Jadi ketika terima gaji, yang pertama kali dilakukan dipotong dulu 10% untuk sedekah. Ke orang tua, ke anak yatim atau kemana ya. Pokoknya sedekah 10%. Tidak boleh diambil untuk yang lain. Lalu yang kedua 20%. 20% ini untuk investasi. Investasi apa? Investasi kepala ke atas bisa, artinya ilmu buat belajar, beli buku, atau ikut training, ikut seminar. Atau investasi dalam bentuk emas misalnya, itu juga bisa ya. Karena sekarang emas itu ada yang mulai dari 30 ribuan kita sudah bisa punya investasi emas ya. Lalu yang ketiga 30%. 30% ini buat bayar utang. Ya, silakan. Ya, jangan lebih ya, harus 30%. Lalu yang terakhir 40% ini untuk biaya hidup. Jadi teman-teman begitu terima gaji langsung habiskan di hari pertama. Alokasinya tadi sedekah, investasi, bayar utang, biaya hidup. Selesai. Nah, insya Allah seperti itu nanti ke belakangnya itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki tak terduga. Secara hitung-hitungan mungkin barangkali kok masih dikit ya.
kok kurang untuk biaya hidup untuk ini dan sebagainya. Nanti karena kita sudah potong di-cut di awal untuk sedekah, maka Allah nanti akan mencukupkan di belakang. Banyak teman-teman di luar sana yang gajinya hanya 3 juta, tapi kalau dihitung pengeluaran mereka per bulan itu lebih dari 5 juta. Yang 2 juta dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu Pak Agus rahmatnya. Diatur keuangannya Pak. Ini insya Allah nanti mulai teratur. Bisa difahami Pak Agus? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, oke, sama-sama. Sudah ada pencerahan ininya. Oke, ya, siap. Mudah-mudahan mohon doanya Ustaz. Amin, buat Masya Allah. saya tetap istiqomah. Amin, insya Allah ya. Baik, lanjut. Terima kasih Pak Agus Rahmat ya untuk pertanyaannya, sharingnya. Kita lanjut ke penanya berikutnya Bu Andriani. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz dan Nuswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustadz, saya mau tanya. Kan saya pernah baca kalau kita nggak bisa sedekah subuh itu bisa kepada siapa aja. Termasuk kita memberi makan kucing. Ya, nah, kebetulan di rumah saya itu juga ada beberapa kucing yang saya pelihara. Apakah itu bisa di setiap pagi, setiap habis sholat subuh, saya selalu merawat mereka, membersihkan dan memberi makan kucing. Apakah itu juga termasuk harian kita, bagian dari sedekah subuh itu? Karena selain memberi makan kucing itu, saya juga sedikit menyisihkan memang untuk sedekah yang lain yang saya kumpulkan. Tapi di sisi lain saya juga berniat dengan memberi makan kucing, saya berniat sedekah. Apakah itu benar? Ya, insya Allah bisa Bu ya. Meskipun hanya memberi makan kucing atau binatang-binatang piaraan kita yang lainnya, insya Allah itu juga termasuk dari bagian sedekahnya tadi. Insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Insya Allah demikian Bu Andriani ya. Amin. Terima kasih. Baik, sama-sama ya. Lanjut, Guswi. Baik, terima kasih Bu Andriani. Semoga bisa diteruskan ya kebaikan-kebaikan tersebut. Baik, lanjut penanya berikutnya Bu Yusmaini. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, sebelumnya saya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Ini saya kebetulan anggota baru nih Pak Ustadz, baru 2 hari ini setelah saya menerima paket buku ini, saya langsung bergabung ke grup kajian komunitas Manut Quran. Nah, di sini akan saya tanyakan Pak Ustadz, karena ini sangat menarik juga bagi saya. Kebetulan mungkin karena saya juga anggota baru, jadi saya belum tahu bagaimana kegiatan komunitas Manut Quran ini. Apakah kajian ini setiap malam jadwalnya atau bagaimana, atau 1 kali seminggu atau bagaimana? Karena saya juga masih baru 2 hari ini masuk ke dalam grup ini. Cuman saya baru istilahnya di grup itu saya sekedar menyimak-nyimak aja, baru belum ada belum ada memberikan tanggapan atau apa. Nah, jadi sini saya mau tanya sama Pak Ustadz, apakah kajian kita seperti ini setiap malam atau sewaktu-waktu aja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, menyangkut dengan sedekah. Sedekah ini kebetulan kan saya bekerja di salah satu puskesmas. Saya dari Kota Padang ya Pak Ustadz ya. Oh ya, oke. Jadi kan kebetulan orang tua kita memang sudah mendahului kita, sudah lama kedua-duanya. Jadi kita yang mau saya tanyakan, bersedekahnya bisakah saya selalu bersedekah kepada misalnya tempat kerja saya, kepada orang yang misalnya seperti cleaning service
atau misalnya seperti security yang bekerja di tempat saya bekerja, apakah itu boleh kepada mereka terus saya untuk bersedekah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusmaini dari Padang ya. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan kita di kajian. Insya Allah ini kajian rutin tiap malam Jumat Bu ya. Tiap hari Kamis Insya Allah kita akan share info dan linknya ya. Kemudian ada juga nanti kajian-kajian di luar kajian rutin yang nanti juga kami akan share ketika ada jadwalnya yang tidak rutin ya. Jadi yang rutin ada, yang tidak rutin nanti insya Allah juga ada ya, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua tentang sedekah di tempat kerja. Insya Allah boleh Bu, itu bagus, baik karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Jangan sampai nanti kita memberikan sedekah ke tempat yang jauh, sedangkan orang-orang yang berada di tempat kita tidak kita berikan sedekah. Insya Allah demikian. Lanjutkan Bu kegiatannya dan insya Allah akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih baik. Pak Ustadz. Lanjut Gus Wi. Baik, terima kasih Bu Yusmaini. Semoga kebaikan-kebaikannya terus berlanjut ya dan semakin meningkat. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan dari room chat ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya masih belum paham untuk kloter yang di-share di grup. Terima kasih sebelumnya. Baik, bisa dipahami toh? Ini grup 17 ya berarti kalau salah ya. Baik. Jadi begini Pak siapa tadi Gus Wi? Mahmud. Pak Mahmud ya. Jadi itu adalah inisiatif dari teman-teman sendiri agar bisa saling mendoakan 10 orang ya. Jadi agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan amanah kita. Salah satu caranya atau wasilahnya adalah mendoakan 10 teman kita yang punya persoalan sama juga tentang amanah ya. Maka kemudian inisiatif teman-teman di grup 17 dibikinlah kloter-kloter tadi ya. Jadi kloter 1 isinya 10 orang nanti saling didoakan, kloter kedua dan seterusnya. Insya Allah demikian. Nanti silakan boleh ditanyakan kepada teman-teman yang terlibat dalam kegiatan. Insya Allah bagus itu ya. Demikian Gus Wi. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut ke chat berikutnya. Ini dari Bapak I. Ketut Sudita. Mohon izin live. Oh ya, silakan Bapak. Insya Allah nanti lengkapnya bisa dilihat di YouTube. Dari Ading Mahda. Bapak atau Ibu, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau menanyakan Ustadz. Setiap subuh kan kita sedekah. Tapi disimpan di rumah untuk dikumpulkan. Pertanyaan saya, Ustadz, bolehkah uang yang kita kumpulkan itu ditukar dengan uang lain tentunya dengan nominal yang sama, karena kadang sedekah subuh kita hanya 5.000 atau 10.000. Jadi bila telah terkumpul, uangnya kita tukar dan uang nominal 100.000, misalnya. Terima kasih banyak penjelasannya, Ustaz. Oke, baik ya, jawabannya boleh ya, silakan ditukar. Ini sama saja juga ketika teman-teman infak setiap pagi atau setiap subuh, itu dikumpulkan, begitu sudah terkumpul, ketika mau ditransfer kan juga otomatis itu ditukar ya. Tidak harus kita datang ke bank dulu. Insya Allah seperti itu, jawabannya diperbolehkan. Ya, baik, terima kasih. Bisa dipahami Bapak atau Ibu Ading Mahda ya. Terlanjut dari Bu Istiroh Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pada saat kita sudah ucap salam, selesai sholat, terus buang angin, apakah kita harus berwudu lagi untuk lanjut wirid Ustaz? Matur nuwun. Oke, ya, baik ya. Ketika sudah salam, maka silakan ya. Untuk zikir itu sebenarnya tidak harus kita dalam keadaan suci, tetapi ketika dalam keadaan suci akan jauh lebih baik lagi ya. Maka silakan Bu, ketika memungkinkan bisa ambil air wudhu lagi lalu kemudian berzikir. Insya Allah demikian. Itu akan jauh lebih baik. Artinya ketika ada pilihan yang lebih baik dan memungkinkan, ya bisa dilakukan.
Demikian Gus Wi, bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Bisa dipahami ya Ibu Istirohyati. Kita lanjut penanya berikutnya, Bu Ika Kartika. Assalamualaikum Pak Ustadz, ada yang bilang kalau kasih orang tua bukan dengan dari sedekah yang mau dikeluarin. Misal dari rezeki mau keluarin 2,5%, tapi berikan uang sebagian dari rezeki kita, bukan dari yang 2,5% tersebut, bukan dengan niat sedekah. Nggak boleh katanya memberikan orang tua dengan kata sedekah, apalagi dari uang 2,5%. Monggo Ustaz. Oke, baik ya. Maka sering saya sampaikan teman-teman, ketika teman-teman batasan minimal untuk sedekah infak adalah 2,5%. Tetapi ini batas paling minimal. Sering kami sampaikan kalau bisa teman-teman capai di angka 10%. Sehingga ketika teman-teman sampai dicapai di angka 10% ini, di sana teman-teman bisa juga bagian orang tua ada di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar yang 2,5%. Lalu yang kedua terkait dengan kita berikan kepada orang tua, ya. Ya tentu jangan bilang ke orang tua bahwa ini adalah sedekah, ya. Ya sampaikan berikan aja kepada orang tua, tidak apa-apa ya. Jadi kenapa kemudian pemberian kepada orang tua itu disebut sedekah? Yang nyebut adalah Allah, yang mencatat adalah Allah. Termasuk pemberian seorang suami kepada istri itu juga dicatat sebagai sedekah atau sebagai infak ya, karena nafkah itu dari nafakoh yang kata dasarnya adalah infak. Jadi pemberian suami kepada istri itu dicatat juga oleh Allah sebagai infak atau sebagai sedekah. Termasuk tadi adalah pemberian anak kepada orang tua. Insya Allah demikian ya. Tapi jangan bilang ini sedekahku, jangan. Ya berikan saja. Insya Allah, Allah Maha tahu. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya Ibu Ika ya. Baik, lanjut. Ini pertanyaan lagi dari Bu Desi Madiun. Pak Ustadz, kalau kita habis sedekah, kita harap-harap terus balasan dari Allah gitu. Gimana Pak Ustadz? Ikhlas nggak kita? Terus kalau apa yang kita harapkan tidak segera didapat, kita merasa kecewa gitu. Kayak gitu kita dapat bala apa dosa ya? Silakan Ustadz. Ya, oke. Baik. Berharap kepada Allah, selama berharapnya kepada Allah itu boleh. Tapi kalau kemudian harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan, artinya hajatnya teman-teman, doanya teman-teman belum dikabul oleh Allah, lalu kemudian teman-teman merasa kecewa, ini yang tidak boleh. Karena begitu kita sudah yakin kepada Allah 100%, maka tidak boleh kemudian kita ada rasa kapan ya akan diberikan jawaban oleh Allah. Ya, tidak. Begitu kita sudah beramal, ya sudah lepas. Selesai. Kapanpun akan Allah balas, kapanpun akan Allah kabulkan hajat dan doa kita, ya terserah Allah. Tidak perlu kemudian kita tunggu, apalagi kecewa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian ada muncul rasa kecewa, berarti kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita perbaiki dulu di sisi mindsetnya, insya Allah ya. Silakan Gus Wi. Baik, demikian Bu Desi ya. Semoga bisa berusaha terus untuk bisa meluruskan niat dan mindset kita. Baik, dari Bu Wahyuni Jepara bertanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rizal. Nuhun sewu, doa di atas yang Ustadz ajarkan kemarin itu, apakah boleh dibaca sewaktu-waktu, misal tidak bisa tidur atau dalam perjalanan atau dimanapun pas kita dalam keadaan senggang. Nuhun. Jawabannya boleh Bu, ya silahkan ya. Doa itu bisa dibaca sebanyak-banyaknya. Ketika ibu tidak bisa tidur, ya sebenarnya banyak bacaan Quran yang bisa dibaca ya. Misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dan juga misalnya di ayat kursi Al-Baqarah 255, kemudian bisa ditambah dengan surat Al-Mulk. Kalau ternyata belum bisa tidur juga, bisa baca surat Al-Baqarah. Insya Allah nanti tidur. Insya Allah demikian Bu. Tapi intinya terkait dengan pertanyaan tadi, jawabannya boleh. Demikian. Iya, terima kasih Ustadz. Baik, demikian ya.
Bu Wahyuni ya, silakan. Lanjut, ini ada respon dari peserta belajar berkarya ini ya, tulisannya. Menanggapi dari Bu Sri Hastuti yang punya keluhan di perut tadi yang Bang Angin ya. Bu Sri Hastuti ini ada yang mau bantu ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Admin, tolong sampaikan pada Bu Sri Hastuti tadi yang mengalami keluhannya sering buang angin. Insya Allah saya bisa terapi lewat jarak jauh. Bisa hubungi ke saya nomor ya 0823 8204 5462. Terima kasih Ustaz. Ya, ini ada yang mau bantu Bu Sri Hastuti. Silakan. Baik, lanjut. Tolong nomornya tadi, nomor yang bisa dihubungi nomornya. Ini ya. 0823 8204 8204 5462. 5462. Pak Ya. siapa ya? Tidak menyebutkan namanya, Bu. Silakan nanti iya. dihubungi saja. Mungkin ada teknik olahraga atau teknik yang lainnya. Ya, baik, kita lanjut. Kasih. Ya. Dari Bu Rohiyati, Ustadz, niat sedekah bacaannya apa? Ada yang khusus? Nah, niat sedekah Ustadz, Ya. ada bacaan khusus ya? Niatnya karena Allah ya, silahkan, tidak perlu pakai bacaan juga tidak apa-apa, yang penting bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala kita masukkan sedekah kita. Nah, setelah itu ketika sudah tertunaikan sedekahnya, sudah masuk ke celengan atau sudah masuk ke kotak infak, maka kita bisa menengadahkan tangan kita, angkat tangan kita, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sedekah yang sudah kita lakukan tadi. Silakan doa apapun terkait dengan hajat yang kita minta kepada Allah diperbolehkan. Insya Allah demikian. Baik. Oke, terima kasih. Demikian ya Bu Isti ya. Lanjut penanya berikutnya dari Bu Rika Fustirayani. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bila kita punya hutang tapi kita pengen sedekah, apakah ada ketentuannya berapa persen yang harus disedekahkan? Tidak ada Silakan, ketentuan ya, tidak ada ketentuan berapa persen ya. Silakan. Kalau ketentuannya ya tadi 2,5% dari uang yang kita miliki, ketentuannya minimalkan itu. Silakan. Ya. Baik. Lanjut berikutnya, ini dari Bu Purwanti dan Bu Desi menjelaskan terkait dengan pembagian harta yang dimiliki ya, atau pemasukan ya. Membantu menjawab 10% sedekah, 20% investasi, 30% bayar hutang, 40% biaya hidup ya. Benar ya Ustaz ya? Bertanya ya. 10 seperti ya. Oke. Persentasinya bisa dirubah, tidak harus seperti itu Gus. Itu rumus dari saya. Tapi misalnya teman-teman sedekahnya belum bisa 10%, baru 2,5%, ya enggak apa-apa. Nah, seperti itu hitung-hitungan saya sendiri gitu. Oke, berarti saran ini ya. Jadi jika memungkinkan ini adalah urutan yang bisa kita prioritaskan untuk harta yang dimiliki, bisa diurutkan dengan pola seperti itu, ataupun dengan nanti bisa diatur ya sesuai kemampuan Bapak Ibu semuanya. Baik, tapi yang jelas urutannya adalah sedekah. Ketika kita punya dana itu sedekah dulu, kita gunakan investasi, menyelesaikan hutang dan biaya hidup agar kemudian bisa selesaikan urusan-urusannya. Ini dari Bu Sundari Ilyas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau ingin tahu kloternya di mana ya? Nanti lewat WA saja ya Tad ya. Atau mungkin ada jawaban Tad? Tanya apa tadi? Kloter Gus? Ya, ingin tahu kloternya di mana? Kalau ingin itu ada di grup 17 ya. Selain grup 17 tidak bikin, yang bikin hanya di grup 17 saja. Kreativitas teman-teman sendiri itu Gus. Ya, betul. Ya, demikian Bu Sundari Ilyas ya. Jadi ini bukan program dari Manut Quran, ini ada inisiatif peserta-peserta yang ada di grup ya. Dan setiap grup punya dinamika masing-masing ya. Kenapa kita buat grup-grup? Karena memang secara kapasitas ya grup WA dibatasi, sehingga karena banyak sekali yang ingin masuk grup, kemudian kita hadirkan sekian banyak grup
ya, yang harapannya memang bisa menampung mereka yang ingin bergabung dalam kegiatan Manut Quran ini. Jadi dari kami dari Manut Quran hanya menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti kajian malam hari ini di grup-grup tersebut ya, ataupun program-program seperti Islah dan lainnya. Nah, di luar yang kita informasikan itu berarti inisiatif dari masing-masing grup. Ya. Jadi kalau kegiatan kajian online, program Islah itu akan kita share di semua grup. Nah, itu yang berasal dari Manut Quran. Baik, kita lanjut dari Bu Vina. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya amalan apakah yang bisa kami kaum perempuan lakukan selama berlangsungnya haid? Terima kasih. Oke, ya, baik teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sedang haid ataupun datang bulan, maka silakan lakukan semua ikhtiarnya kecuali sholat dan baca Quran. Nah teman-teman itu boleh ya, misalnya tidak baca Quran tapi teman-teman boleh setel murotal, dengarkan, itu boleh ya. Atau teman-teman yang punya hafalan, jadi murojaah hafalan itu diperbolehkan. Atau misalnya teman-teman zikirnya ditambah, sholawatnya ditambah, sedekahnya ditambah, nah, boleh ya, silakan ya. Seperti itu. Silakan Gus. Baik, ya, demikian Bu Vina ya. Cukup yang dilarang saja yang ditinggalkan. Selain itu silahkan bisa dijalankan. Ya. Baik, Bu Siti Nurhayati ya bertanya, Pak Ustadz kalau sholat sunnah rawatib yang benar baca doa iftitah dulu apa langsung baca Al-Fatihah? Oke, baik. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, ya. Baik itu di sholat wajib ataupun di sholat sunnah. Ya, karena rukunnya itu bukan doa iftitah, ya. Yang rukunnya itu adalah setelah takbiratul ihram, rukunnya adalah baca Al-Fatihah. Nah, doa iftitah itu sunnah. Artinya teman-teman boleh baca, boleh tidak. Tapi ketika dibaca, maka tentu akan berbeda jauh. Dan doa iftitah itu bacaannya luar biasa kalau dipahami, teman-teman ya. Dan itu maknanya juga biasa, itu termasuk doa yang luar biasa juga ketika teman-teman baca. Maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Meskipun hanya sekedar sunnah. Nah, insya Allah demikian, Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Kembali bertanya Bu Istirahiyati. Ustaz mau tanya lagi, saya jualan di rumah dan jahit. Pada saat saya terima bayaran dari hasil jahitan saya, selalu keluarkan 2,5%. Apakah sedekah ini harus disendirikan? Karena selama ini saya campur baik sedekah subuh ataupun 2,5% dari hasil harian. Terima kasih Ustaz. Baik, disendirikan boleh, dicampur boleh, tidak masalah ya. Monggo, sesuai dengan pengaturan masing-masing. Barangkali kalau disendirikan jumlahnya nanti sedikit, biar banyak digabung-gabung, nah itu boleh ya. Ya, demikian ya Bu Isti ya. Jadi dipermudah saja. Semakin banyak yang terkumpul, insya Allah semakin banyak yang bisa nanti kita salurkan, sedekahkan. Dari Bu Nining Yulia, Pontianak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Untuk membaca Al-Quran setiap harinya, adakah batasan harus berapa lembar minimalnya? Terima kasih. Oke, baik. Tidak ada batasan minimal ya Bu Nining Yulia, silahkan berapapun. Yang terpenting adalah istiqomahnya dulu. Jadi teman-teman ketika masih tahapan awal, kejar istiqomahnya dulu. Meskipun baru 1 lembar halaman, tidak apa-apa ya. Tapi nanti setelah 40 hari tentu harus ada peningkatan dari 40 hari sebelumnya ya. Misalnya 40 hari pertama ini teman-teman baru 1 lembar, nggak apa-apa, itu istiqomahkan dulu. Baru kemudian 40 hari kedua naik menjadi 2 lembar. Berikutnya naik, nah maka lama-lama akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan ya, sampai nanti 1 juz per hari, 2 juz per hari dan sebagainya. Tetapi saran saya buat teman-teman yang sekarang sedang punya problematika lunas utang, pengen segera lunas utang, itu membaca Qur'annya jangan 1 lembar. Teman-teman minimal 1 juz per hari. Yang kemarin selesai banyak segera mereka lunas utang itu ketika membaca 2 sampai 5 juz per hari. Bahkan ada yang 10 juz per hari. Ya, silakan. Itu cepat sekali untuk dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya untuk sekedar penjagaan,
Ya tadi, minimal bisa 1 lembar atau 1 halaman. Yang penting teman-teman kejar istiqomahnya dulu. Karena amalan istiqomah meskipun kecil, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekali lebih besar. Ya, seperti itu. Silakan, Gus. Lanjut, Gus. Baik. Demikian Bu Neneng ya, bisa dipahami. Silakan, yang jelas keistiqomahan untuk membaca Quran itu lebih penting ya. Sehingga berusaha dari yang sedikit nanti lama-lama menjadi banyak. Dari Bu Junismar, ini masih sekitar kloter ya. Ini karena kloter ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya baru hari ini gabung dengan Bapak Ibu di sini. Yang mau saya tanyakan, apakah kloter yang kita masuki itu seterusnya kita berada di kloter tersebut, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, tadi ya kita sudah sebutkan bahwasanya teman-teman itu berada di grup masing-masing dengan dinamika yang masing-masing ya. Sehingga masing-masing grup punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing dan punya keunikan masing-masing ya. Misalnya di grup 6 ini yang dulu mencetuskan ide islah, muncul program islah itu di grup 6. Lalu kemudian misalnya di grup 17 muncul ada saling mendoakan, jadi kloter ya. Kloter 1, kloter 2, 10 orang seperti itu. Kemudian di grup-grup yang lain muncul juga ide-ide yang lain ya. Jadi berbeda-beda dinamikanya. Insya Allah demikian Gus ya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum dilanjutkan, untuk pertanyaan akan kita batasi sampai jam 10 ya Bapak Ibu ya. Karena waktu sudah malam, ini saya selesaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya mungkin nanti tidak kita respon karena sudah melebihi jam 10. Ini saya respon 3 penanya terakhir ya, dari Pak Sentot, Bu Popon, dan Bu Nia ini ya. Pak Sentot, izin bertanya, apa bedanya zakat dengan sedekah? Oke, baik ya. Zakat itu wajib ketika harta seseorang sudah mencapai nisabnya, ya ada batasan nisabnya. Ketika sedekah itu adalah sunnah, artinya hartanya berapapun tidak sudah sampai nisab atau belum, maka sedekah bisa dilakukan. Nah, sedekah itu adalah sesuatu hal yang wujudnya umum. Jadi misalnya kita zikir itu bisa termasuk sedekah. Kita membuang batu di pinggir jalan, duri di tengah jalan, kita pinggirkan, itu juga termasuk sedekah. Kita zikir, istighfar, subhanallah, tasbih, takbir, tahlil, dan sebagainya, itu juga termasuk sedekah. Tetapi sedekah yang berupa harta, maka disebutnya sebagai infak. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngeluarinnya duit, ngeluarinnya uang, maka itu termasuk infak. Jadi infak sudah tentu sedekah, tapi kalau sedekah belum tentu infak. Ya, seperti itu. Bedanya tadi ya, zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Lanjut, Gus. Baik, dari Bu Popon ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau bayarin listrik dan BPJS punya orang tua, apakah itu juga termasuk infak sedekah? Ya, betul. Lanjut, Gus. Baik, dari Bu Nia Kediri. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mau tanya, untuk sholat witir itu baiknya setelah tahajud atau sebelum tahajud? Oke, witir itu kalau dikerjakan di malam hari, maka ibu sholat tahajud dulu. Ya, sholat tahajud, hajat, tobat, dan sebagainya, baru nanti witirnya paling terakhir. Tapi kalau kemudian nanti ada rasa was-was, takutnya sholat bangunnya mepet dengan subuh, takut nggak kekejar, maka boleh witirnya habis isya sebelum tidur. Sehingga nanti pas waktu qiyamul lail tidak perlu ditambah dengan witir lagi. Insya Allah demikian jawabannya. Baik, oke, baik, semoga bisa dipahami. Baik, ini kita beri kesempatan untuk penanya terakhir ya dari Pak Amiruddin ini ya. Karena masuk sebelum jam 10 pertanyaannya. Ya, semenjak ikut manut Quran, alhamdulillah ibadah saya berubah 95 derajat. Sunnah solawatnya
sesuai arahan. Tapi kenapa ya Tat, saya gampang emosi. Ya, emosi itu adalah bagian daripada diri ya. Jadi gini, kalau kemudian nanti mau kita telusur, kenapa seseorang itu bisa emosi, itu dimulai dari mindset. Mindset itu dimulai dari sesuatu yang kita masukkan ke dalam otak kita. Jadi kalau ya sesuatu yang kita masukkan itu apa? Mungkin hal negatif, kemarahan-kemarahan, atau kita sering melihat orang lain marah, itu juga bisa membuat diri kita suka marah. Maka silahkan diproses bagaimana agar otak ini tuh yang masuk ke dalam otak kita itu adalah hal-hal yang positif saja. Orang-orang bertengkar, orang-orang marah, yang terkait dengan berita-berita yang nggak benar itu nggak usah dilihat, nggak usah dibaca, nggak usah didengar. Nah, dan cara mengatur mindset yang paling baik atau meriset mindset kita yang paling baik adalah dengan memperbanyak baca Quran. Mata kita melihat tulisannya, lisan kita ngucap, telinga kita mendengar bacaan Quran kita. Ini cara meriset mindset yang paling ini ya, paling dahsyat. Silakan. Demikian Gus Wi. Baik. Ya, baik, terima kasih Ustadz Uden untuk jawaban-jawabannya. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah untuk malam hari ini kita cukupkan sharing kita, diskusi kita. Semoga bisa memberikan manfaat, ilmu, dan tentu untuk menguatkan, ya, menyempurnakan ibadah kita, ikhtiar kita, dan apapun dalam konteks kebaikan yang akan kita jalankan. Baik, Bapak Ibu, sesi sharing, diskusi, tanya jawab sudah kita lalui. Alhamdulillah kita akan menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih pada Ustadz Udin untuk ilmunya pada malam hari ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga keistiqomahan kita ini nantinya dibalas pahala dan rahmat dari Allah SWT. Amin. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita tutup bersama-sama forum kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami jika ada kekurangan, ada salah-salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat bertemu kembali di pekan depan ya, di kajian yang sama, dan tetap istiqomah dan konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan manut Quran. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.